Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas Samanginang. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Sapaan pagi untuk kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya bacakan firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini merupakan sebuah ingatan bagi kita bahwa kita ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, memiliki tugas di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Salah satu tugas dan tanggung jawab kita adalah bersaksi. Marturia. Itulah makanya di gereja kita adalah satu departemen bagian pelayanan, yaitu marturia, bersaksi. Saudara yang terkasih, melalui kitab ini, firman ini, kita diingatkan bagaimana kita bersaksi. Dan dari mana sumber kesaksian kita? Kemudian sejauh mana kita bersaksi? Sampai batas mana kesaksian kita? Saudara yang terkasih, kita melihat dulu bagaimana kita sebagai orang Kristen adalah orang yang dipilih Tuhan dan dicurahkan Roh Kudus. Berarti sumber dari kesaksian kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang menaungi kita, yang dicurahkan atas hidup kita, itulah sebagai bahan dasar atau kemampuan kita, kekuatan kita untuk melakukan kesaksian-kesaksian di tengah kehidupan kita. Jika demikian, bagaimana kehidupan kita? Apakah benar-benar sumber dari kesaksian kita adalah dari Roh Kudus? Saudara yang terkasih, dikatakan juga dalam firman ini, kita diharapkan supaya kita boleh menjadi saksi mulai dari ruang tempat kita berada, lingkungan yang terkecil. Kemudian dari situ makin meluas dan sampai tidak terjangkau sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kesaksian kita tidak dibatasi ruang. Kapan saja, di mana saja kita berada, kita harus menjadi saksi. Saudara yang terkasih, isi dari kesaksian kita adalah hanya Injil Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita bersaksi? Itu adalah seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita berbicara, itu juga merupakan kesaksian kita. Ketika kita juga diam, itu juga digunakan untuk sebagai saksi kepada orang lain. Pola pikir kita, tingkah laku kita, itu juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara yang terkasih, jika demikian diharapkan dari firman ini, dari setiap orang percaya, bagaimana kesaksian kita saat ini? Apakah kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita
untuk melakukan kesaksian-kesaksian. Firman ini mengatakan, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah Roh Kudus yang merupakan kekuatan bagi kita untuk melakukan kesaksian. Kemudian kita juga diharapkan ketika bersaksi, jangan kita putus asa, jangan sampai lelah. Jika itu kelihatan dalam hidup kita, berarti Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Kita bekerja bersaksi hanya melalui pikiran dan kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari semuanya bersaksilah di mana saja. Lakukanlah buah-buah kebaikan. Perkenalkanlah Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupanmu melalui cara bicaramu. Bahkan ketika kita diam saja, kita memperkenalkan Injil kesukaan bagi setiap orang. Selamat bersaksi, selamat bermarturia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini, di mana Engkau perkenankan kami sebagai saksi-Mu untuk menyaksikan kabar kesukaan, Injil sukacita bagi setiap orang. Untuk itu Tuhan, bantu kami, topang kehidupan kami, curahkan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk bersaksi di dalam setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami menjadi saksi Kristus, dan kami juga menjadi pembawa kabar sukacita. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami, jadikan kami menjadi saksi-Mu. Berkati jemaat Tuhan hari ini di dalam setiap pekerjaannya. Tambahkan berkat yang melimpah. Berkati juga orang-orang yang bersukacita merayakan ulang tahunnya, kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau tambahkan umur panjang, Engkau tambahkan sukacita, Engkau tambahkan berkat berkelimpahan, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan memohon kehadirat Tuhan. Saudara-saudara kami yang terbaring dalam keadaan sakit saat ini, dalam tubuh lemah, biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amanginang, mari tetap bersaksi dalam hidup ini. Horas.